Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Wah, kita sudah berada di minggu kedua di bulan Desember. Sudah mendekati hari Natal ya Kak. Pastinya kita semua sudah semangat dong. Kita akan buka ibadah kita hari ini. Kita angkat satu lagu pujian. Ayo mari berhimpun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi ini, buat nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, tambahkan sukacita kami di dalam satu hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, berkati adik-adik dan kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada. Ya, semoga mereka jauh dari mana dan bahaya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang memberkatinya. Hanya ini doa anakmu. Mari sama-sama kita mengucapkan amin. Baik adik-adik, kita sebelum mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Melvi Sianipat, kita bernyanyi dulu dengan lagu Nyanyi Glory. sama-sama ya. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi
adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online pagi ini. Dan selamat Advent buat kita semua, Advent yang ketiga. Selamat hari Minggu juga buat orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu. Baik, kakak akan memberikan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai tanggal 20 sampai tanggal 12 Desember. Yang pertama, Putri Lolita Pakpahan, yang kedua Putri Natalia Silaban, dan yang ketiga Lydia Tiffany Syah. Kami di sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik sekolah minggu dengan panjang umur dan sukacita yang selalu diberikan Tuhan kepada adik-adik. Dan yang pengumuman yang kedua, yang membawa firman Tuhan hari ini di minggu ini yaitu Kak Siska Manuru. Pengumuman yang berikutnya, minggu-minggu sebelumnya kita sudah mengadakan ibadah online. Pastinya persembahan kita adik-adik belum diserahkan ke gereja. Untuk itu, perhatian buat orang tua kami pada saat nanti pembagian bingkisan Natal dengan tanggal yang akan ditentukan, orang tua kami dan adik-adik sekolah minggu memberikan persembahannya diserahkan ke gereja pada saat pengambilan bingkisan Natal yang akan dibagikan guru-guru sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Pengumuman berikutnya, untuk pembagian liturgi yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu yang pastinya sudah diterima oleh adik-adik sekolah minggu. Perlu kami sampaikan bahwa pengiriman video liturgi dan juga video core-nya sudah ditutup. Kemudian pengumuman berikutnya, jangan lupa adik-adik sekolah minggu, kita tetap ibadah online masuk pukul 7.30 melihat YouTube di WA yang sudah dibuat. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Hai teman-teman, nama saya Audrey Kasih Mutubara. Saya dari orang kecil. Saya akan menyanyikan lagu Yesus Kasih Jiwaku. Selamat ulang tahun ya untuk adik-adik kami. Jangan lupa untuk adik-adik yang sudah menyimpan uang persembahan untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, dikumpulkan ya ke gereja. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Siska Manuru, kita angkat lagu pujian buat Tuhan, Sungai Sukacitamu. Ku menari dan
sudah berdoa, tapi masih tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan bawakan firman, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya seperti biasa. Semuanya duduk yang rapi, Alkitabnya sudah di depannya semuanya ya. Ayo kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik karena Engkau masih menyertai kami hingga saat pagi hari ini kami masih boleh melakukan ibadah online kami. Berkatilah kami selalu ya Bapa, dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan tuntun ajari kami selalu ya Bapa untuk kami tetap selalu bersemangat dalam melakukan ibadah online kami ini. Terima kasih Yesus, dan berikanlah kami tetap kesehatan, kekuatan agar kami tetap boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita ya. Bacaan kita hari ini untuk cerita firman-Nya tertulis dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sudah adik-adik? Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke? Kita baca bersama-sama ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir mati, hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu apa hari maupun akan saatnya." Pengiring pengantin akan menunggu pengantin pria untuk membawa pulang pengantinnya kembali ke rumah ayahnya. Tidak diketahui kapan pengantin ini akan datang. Mungkin pada malam hari atau pada siang hari. Untuk itulah para pengiring pengantin membawa lampu dan minyak mereka untuk berjaga-jaga sambil menunggu pengantin itu datang. Yesus menceritakan kisah ini tentang 10 pengiring pengantin yang menunggu kedatangan pengantin pria. Mereka semua membawa lampu minyak seperti waktu malam. 5 dari pengiring pengantin telah membawa minyak tambahan untuk lampu mereka. Kalau-kalau pengantin pria membutuhkan waktu yang lama untuk tiba. Tetapi 5 pengiring pengantin lainnya tidak membawa minyak tambahan untuk lampu mereka. Hari telah malam, tetapi pengantin pria belum tiba juga. 10 pengiring pengantin itu pun tertidur. Minyak di lampu mereka semakin sedikit dan semakin sedikit. Tiba-tiba di tengah malam ada teriakan nyaring, "Ini pengantin pria, dia sudah datang. Keluarlah untuk bertemu dengannya." 5 pengiring pengantin itu memandangi lampu mereka. Lampu sudah padam dan tidak ada minyak lagi. "Tolong beri kami sedikit minyak kalian," kata mereka memohon
kepada 5 pengiring pengantin yang bijaksana yang telah membawa minyak tambahan untuk lampu mereka. "Maaf," kata 5 pengiring pengantin yang bijak. "Mungkin tidak akan cukup bagi kami jika kami membagikan minyak ini kepada kalian. Sebaiknya pergilah kepada para penjual minyak dan kalian dapat membeli minyak untuk lampu kalian di sana." Tetapi ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk membeli minyak, pengantin pria pun telah tiba. Kelima pengiring pengantin yang bijaksana itu menyalakan lampu mereka dengan minyak tambahan yang telah mereka bawa. Mereka pun mengikuti pengantin dan tiba di tempat perayaan pernikahan. Pintu pun tertutup dari belakang mereka. Ketika 5 pengiring pengantin yang bodoh itu tiba, mereka mendapati pintu telah tertutup. Mereka memohon, "Tuan, Tuan, bukakan pintu untuk kami." Tetapi pengantin pria itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian." Dan mereka pun tidak diizinkan untuk masuk. Demikianlah cerita pada hari ini tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yesus memberitahu perumpamaan ini untuk mengingatkan kita agar lebih bijaksana dan siap-siap ketika Yesus datang kembali. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang baik. Ketika nanti Tuhan datang, Dia akan mendapati kamu tetap setia kepadanya. Ia akan membawamu masuk ke dalam kerajaan-Nya, yaitu surga. Nah, jadi cerita firman-Nya tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Seperti yang sudah disampaikan dalam video tadi ya adik-adik. Jadi ada 5 orang yang menyediakan pelitanya dengan minyak-minyaknya, tetapi ada 5 lagi yang tidak. Nah, sehingga yang 5 yang tidak tadi tidak ikut ke dalam perjamuan itu. Kenapa? Karena mereka tidak sedia, mereka tidak benar-benar melakukannya dari hatinya gitu. Nah, sama seperti yang tadi kan yang dikatakan yang menyambut mempelai laki-laki. Nah, kalau kita saat ini kita mau menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan lahir, ya kan? Tanggal 25 Natal itu Yesusnya lahir. Ini kan masih akan lahir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah yang disampaikan oleh firman ini tadi. Kita harus bisa seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri itu bukan berarti harus pakai baju baru, celana baru, sepatu, bukan. Tetapi apanya? Hatinya, ya kan? Sukacitanya, kegembiraannya. Walaupun ibadahnya cuma di rumah. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Apalagi ini kan mau Natal. Kita mau menyambut Yesus yang lahir, ya kan? Lahir ke dunia untuk kita semua. Yesus lahir kan untuk membawa sukacita. Jadi adik-adik, walaupun nanti liturginya misalnya pakainya baju yang lama, nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh lama, nggak mau jelek kali pun udah tahun lalu, nggak boleh. Tapi harus tetap semangat. Ayo ma, aku mau liturgi. Nah, harus begitu. Karena apa? Itulah yang Tuhan inginkan, agar kita tidak menjadi gadis-gadis bodoh tadi, nggak dikenal Tuhan. Karena apa? Kita nggak mau menyambut Dia dengan sukacita, dengan penuh semangat, ya kan? Itu dia. Jadi yang mau disampaikan juga, kita harus bisa seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Kenapa? Mereka tahu bagaimana menyambut Tuhan. Mereka mempersiapkan diri, ya kan? Mempersiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Membawa buli-buli minyaknya. Jadi kalau kenapa-napa, mereka masih tetap bisa menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Sama kayak kita. Kalau kita mau makan enak, ada di sini yang nggak mau makan enak, pasti kan semangat semuanya kan? Itu. Apalagi kalau mamanya masak rendang misalnya, pasti semuanya pengen makan cepat-cepat. Nah, itu dia. Lalu bagaimana agar itu bisa cepat kita makan? Kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana caranya? Ya, kita harus bangun pagi, langsung mandi, pakaian yang rapi. Demikian juga lah kita menyambut Tuhan Yesus, ya kan?
Kalau mau ibadah, jangan lagi malas-malas. Kan udah tahu tuh ibadahnya 7.30. Harus bangunlah, semangat bangunnya, langsung mandi, ya kan? Mama sini. Kalau yang pakai laptop, pakai laptop. Kalau yang pakai HP, masih di HP-nya, Ma. Biar saya tonton ibadahnya, kan gitu. Biar kita bisa menjadi anak-anak yang benar-benar menyambut Tuhan Yesus. Dan gak boleh malas lama masih ngantuk gitu ya kan, gak boleh, harus tetap semangat ya kan. Udah lama itu aja pun YouTube-nya gak enak pun kakaknya gak seru, gak ada istilah begitu ya kan. Mau bagaimanapun, sedangkan mereka aja sudah sampai tertidur tapi tetap masih semangat. Bangun mereka langsung ya kan. Yang bodoh tadi yang bingung, kenapa? Aduh, lampunya gak ada lagi. Sementara yang bijaksana tadi lampunya masih tetap menyala. Kenapa? Ada bunyi-bunyi sama seperti adik-adik. Walaupun masih ngantuk, walaupun masih lemas-lemas, dan walaupun nggak seru perasaannya, ya kan? Harus tetap semangat. Karena apa? Pasti ada hal-hal yang baru lagi, yang menarik lagi, yang akan ditampilkan lagi. Ya, jadi yang mau diajarkan di sini, yang mau disampaikan melalui firman kita ini, ya, jadilah anak-anak yang setia. Jadilah adik-adik anak-anak yang taat dan tetap takut akan Tuhan, ya kan? Gak boleh enggak setia dan enggak boleh enggak taat. Selalulah siap sedia. Kapan aja pun kita mau menyambut Tuhan, kita harus sedia. Dalam arti mau itu kita dalam keadaan masih malas, mau itu keadaan apa, kita harus tetap semangat dan tetap penuh sukacita, ya kan? Apalagi di masa pandemi sekarang ibadahnya cuma online. Jadi harus tetap semangat gitu ya kan. Walaupun agak telat-telat bangun atau agak-agak gimana apanya, tetap harus semangat, tetap diputar dan tetap ditonton video-videonya ya kan. Biar semakin jelas nyata sukacita Tuhan Yesus yang mau datang di hari Natal ini. Oke, demikianlah firman Tuhan kita ya. Kita tutup ibadah firman kita hari ini, semuanya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk cerita firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan semua untuk tetap bersemangat dan tetap penuh sukacita untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapak, kelahiran-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang tetap memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu yang baik dan kami tetap bersemangat dalam menyambut hari Natal ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Engkau juga yang selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh tetap melaksanakan segala sesuatu ibadah kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Dari Pulau dan Benua. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa